Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ahmad Gede, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada siang hari ini. Di sini saya memenuhi tugas untuk melakukan sosialisasi tentang rencana tindak lanjut yang berhubungan dengan pelatihan kompetensi guru PJOK dengan judul Bermain Seru, Sehat, dan Melestarikan Olahraga Tradisional di Masa Kini. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Selanjutnya rencana tindak lanjut yang saya buat ini kaitannya dengan permainan tradisional. Ya, adapun latar belakang dari rencana tindak lanjut ini yaitu permainan tradisional Indonesia kaya akan nilai-nilai dan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Namun, seiring perkembangan zaman, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan adaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Di sini saya akan mengangkat permainan tradisional. Mungkin ada beberapa permainan tradisional yang akan saya implementasikan nanti pada saat proses pembelajaran. Untuk berikutnya yaitu tentang tujuan program yang telah saya buat, itu ada 4. Yang pertama, melestarikan permainan tradisional Indonesia, menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Kemudian untuk tujuan yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan siswa. Tujuan untuk yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Untuk yang keempat, memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar siswa. Biasanya untuk di sekolah SMP kita ini untuk permainan tradisional itu jarang, makanya ini saya angkat untuk menjadi prioritas dari guru PJOK untuk mengembangkan kompetensi berupa permainan tradisional. Lagian di RTP atau di modul itu juga ada untuk permainan tradisional, tinggal kita nanti implementasinya kepada materi yang apa. Selanjutnya untuk capaian dan langkah hasil yang diharapkan, itu untuk capaian itu sendiri siswa mengenal minimal 5 permainan tradisional. Untuk yang kedua, siswa mampu memainkan minimal 3 permainan tradisional dengan benar. Ini dalam bentuk SEM. SEM itu Support Education Model. Siswa menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan. Kemudian untuk langkah-langkahnya, siswa dapat menyebutkan nama, aturan, dan cara bermain 5 permainan tradisional. Yang kedua, siswa dapat mengikuti aturan permainan dan bekerjasama dengan teman dalam bermain. Yang ketiga, siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada, menghargai pendapat teman. Ini untuk langkah-langkahnya seperti itu. Dan hasil yang akan diharapkan itu berupa mengadakan lomba presentasi tentang permainan tradisional, membuat poster dan atau video yang menjelaskan permainan tradisional. Selanjutnya mengadakan kegiatan pelatihan permainan tradisional, membuat turnamen mini permainan tradisional. Yang ketiga, mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap sportif. Di sini untuk capaian itu dari siswa sebelum pembelajaran itu kita dibuat pertanyaan pemantik berupa berapa jenis menyebutkan minimal 5 permainan tradisional yang ada di daerah kita.
ya bisa saja banyak kan permainan tradisional untuk daerah Pemalang itu sendiri. Kemudian siswa juga mampu memainkan minimal 3 yang tadi disebutkan, nanti siswa akan dimainkan dalam bentuk permainan di pembelajaran PJOK, dan siswa menunjukkan sikap sportif. Setiap permainan itu harus ada sikap sportif. Ini ikutnya nanti ke P5 atau profil pelajar Pancasila. Kemudian langkah-langkahnya siswa dapat menyebutkan, nah tadi sudah 5 permainan itu siswa dapat mengikuti dengan aturan-aturan yang telah dimodifikasi. Untuk SEM itu sendiri itu membuat peraturan yang akan dimodifikasi. Kemudian siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan. Ini makanya di SEM ini ikutnya itu sebuah turnamen mini. Jadi setiap siswa itu nanti akan membagi peran sebagai apa sebagai pemain, apa sebagai supporter, atau sebagai panitia. Kemudian untuk hasil yang diharapkan itu tadi, dengan hasil ini nanti akan diterapkan pada saat mungkin bisa KJS atau mungkin bisa dalam pembelajaran yang lain. Itu selanjutnya yaitu berkaitan dengan misalnya Bu, itu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, struktur programnya ini, jenis programnya ini kokurikuler. Nanti akan saya terapkan pada saat kegiatan KJS, kegiatan jeda semester. Ya, kemudian skala programnya itu seluruh siswa SMP, dan pengaturan programnya itu dilaksanakan di lapangan sekolah pada kegiatan jeda semester atau KJS. Nah, ini program ini itu nanti akan saya terapkan pada saat kegiatan jeda semester mungkin tahun depan, ya di semester yang kedua. Itu dengan menggunakan permainan mungkin dinoboy bisa, gobak sodor bisa. Ya, kemudian untuk mitra dan kombel kepala sekolah sebagai penasehat dan fasilitator dalam kombel. Untuk selanjutnya guru PJOK dan rekan sejawat berdiskusi bersama dengan mengembangkan materi penugasan dan evaluasi. Jadi sebelum kita menerapkan di KJS itu kita sebagai guru penjas itu nanti pada saat permainan atau pada saat materi itu akan disampaikan tentang SEM ini. Kemudian permainan tradisional apa, dan nanti silakan diterapkan pada saat pembelajaran. Selanjutnya wali kelas ini berdiskusi bersama dengan mengembangkan konten untuk presentasi. Ya, nanti wali kelas itu berdiskusi bersama dengan yang panitia KJS itu untuk menentukan apakah ini pas nanti untuk kita terapkan pada saat kegiatan jeda itu. Selanjutnya kombel itu berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEM kepada siswa. Ya, memfasilitasi itu dalam artian nanti ada sesuatu mungkin yang dibuat itu seperti kartus bekas itu nanti bisa dibuat untuk supporter. Itu kan biasanya kan itu ada tulisan untuk penyemangat dari sebuah tim kan seperti itu. Selanjutnya Bu, kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, aset based thinking. Ya, aset itu ada 7 aset atau modal. Modal itu ada 7. Yang pertama modal manusia. Modal manusia itu kaitannya dengan manusia seperti kepala sekolah, guru, dan siswa. Kemudian modal fisik itu kaitannya dengan fisik di sekolahan ini. Untuk saya nanti akan dilaksanakan di mana. Nah, ini akan fisiknya itu di lapangan sekolah serta alat pendukung lainnya seperti bola, pon, dan lain sebagainya. Kemudian 3 sosial, adanya aturan di sekolah yang berdampak kepada seluruh warga sekolah. Aturan sosial ini kaitannya dengan nanti pada saat pelaksanaan KJS. Ya, aturannya itu seperti apa? Kan ada susunan panitia dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan, berada di pedesaan, pasar, sehingga mudah mencari bahan untuk peralatan permainan tradisional. Untuk lingkungan itu sendiri kita di daerah pedesaan. Ya, di daerah pedesaan, kemudian di lingkungan kita sekitar itu ada pasar, sehingga kalau misalnya kita kok membutuhkan alat yang berupa misalnya tafiyah dan apa, kita bisa mudah didapat dari itu. Ya, selanjutnya untuk finansial ada 5. Yang kelima yaitu modal finansial, itu tentu saja kita dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Selanjutnya untuk modal politik yang keenam,
itu kebijakan kepala sekolah dan komite. Jadi nanti sebelum itu kepala sekolah membuat sebuah kebijakan, ini kaitannya dengan KJS yang akan diterapkan itu apa, dengan SK biasanya nanti di situ. Kemudian untuk ketujuh yaitu tentang agama dan kebudayaan. Di sini kita ambil kebudayaannya, yaitu jenis permainan tradisional daerah. Ini termasuk dalam nanti yang akan diterapkan itu. Selanjutnya untuk rencana evaluasinya, saya ini ada 3 rencana evaluasi. Yang pertama itu observasi, itu mengamati antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Kemudian rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini nanti yang akan membuat yaitu dari guru ke JOK. Kemudian yang ketiga refleksi siswa, yaitu penilaian oleh siswa. Untuk selanjutnya kemungkinan tantangan. Nah, di sini ini nanti kita itu susahnya di sini, di tantangan ini. Tantangan ini itu beberapa permainan tradisional membutuhkan peralatan yang sulit ditemukan. Ya, karena bentuknya tradisional, jadi apa-apa yang bentuknya alat-alat peralatan itu yang zaman dahulu. Ya, itu. Selanjutnya siswa kurang tertarik dengan permainan tradisional yang dianggap kuno. Ya, apalagi model zaman sekarang ini itu permainan itu sudah masuk ke ranah yang lebih maju lagi, yaitu berupa teknologi. Nah, teknologi di sini itu ada HP, gadget dan lain sebagainya. Makanya untuk kegiatan permainan tradisional ini biasanya siswa itu dianggap kurang baik lah kan gitu, tidak menyenangkan. Nah, apa solusi ini dari tantangan ini? Nah, solusinya itu seperti ini: membuat peralatan permainan sederhana dari bahan-bahan yang mudah didapat. Seperti tadi contoh misal membutuhkan sebuah kardus. Kardus itu bisa didapat, mungkin kalau di sekolah itu ada koperasi sekolah, bisa dapat dari situ. Ya, kemudian mengadakan lomba kreasi permainan tradisional dengan modifikasi yang sesuai dengan zaman. Ya, mengadakan lomba-lomba kreasi. Ya, misalnya seperti tadi, untuk kelas 7A, kelas 7 semuanya nanti kita membuat permainan berupa gerobak sodor. Kemudian untuk kelas 8 permainan patahan. Untuk kelas 9 permainan dinoboy atau gembokan itu loh ya, yang menggunakan bola, yang menata genting itu biasanya pecah genteng. Ya, nah ini nanti anak itu dengan membuat permainan tradisional berupa yang dimodifikasi seperti itu. Dimodifikasinya dalam artian apa? Yang tadinya kita menggunakan genteng, kita bisa menggunakan pon. Kalau misalnya kita tak punya pon, kita bisa menggunakan sepatu ditatakan seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menarik perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran tentang permainan tradisional ini, itu khususnya nanti untuk guru PJOK sendiri. Sedangkan wali kelas itu mengkondisikan tadi, ya, mengkondisikan bahwa permainan tradisional itu kita lingkupnya itu permainan zaman dahulu yang tidak boleh kita hilangkan, kan seperti itu. Lanjut tuh. Oke, terima kasih ya. Salam PJOK, jaya-jaya semakin jaya. Itu slogan dari PJOK itu sendiri. Ya, itu pemaparan singkat dari saya. Kurang lebihnya nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita akan mencoba menjawab. Ada sebuah pertanyaan kakakku sekalian. Monggo dari kakak-kakakku yang cantik dan kakak-kakakku yang ganteng, barangkali ada tambahan atau ada sanggahan atau mau ditambah silahkan ya. Di sini kita forumnya itu untuk sosialisasi, jadi nanti apa yang akan diterapkan itu nantinya dipersetujui oleh yang ada di sini, kan seperti itu. Ya, coba silakan Bu Rizky, silakan Bu. Berdiri. Nah, ya, enggak apa kenalan. Untuk pertanyaan yang saya ajukan yaitu ya, enggak apa. Ya, perkenalan nama saya Elsa Pandi. Pertanyaan yang saya ajukan adalah bagaimana SEM atau SEM ini dapat berkontribusi pada peningkatan prestasi olahraga. Ya, terima kasih. Selanjutnya
Selanjutnya barangkali ada yang mau ditanyakan lagi atau mau langsung saya jawab ini. Oke, pertanyaan dari Bu Rizky, ini wali kelas 7G ya, wali kelas 7G. Bagaimana penerapan SEM ini terhadap peserta didik ya? Intinya kan seperti itu ya. Untuk SEM itu sendiri, Sport Education Model seperti tadi, bahwa Sport Education Model ini membuat siswa itu aktif, dalam artian nanti kita membagi peran ya, seperti tadi yang saya bilang, SEM itu membagi peran yaitu berupa misalnya kita jumlah siswa itu ada 32 ya, jumlah pemain kita nanti ada 6 ya, kemudian di dalam kelas itu nanti kita bagi menjadi dua kelompok laki-laki dan satu kelompok laki-laki, satu kelompok perempuan. Nah, yang kita mainkan itu siapa? Mungkin yang kita mainkan itu nanti yang laki-laki. Ya, laki-laki yang kita mainkan, yang perempuan itu nanti kita berbagi peran. Nah, peran itu jangan kita yang memaksa, tapi kita coba siapa yang ingin menjadi panitia, kita tawarkan dulu. Ya, misalnya saya Pak jadi panitia, oke. Kemudian siapa yang akan menjadi wasit? Oh saya Pak, siapa yang menjadi itu? Jadi di sini di SEM ini Sport Education Model ini kita membuat turnamen mini, ya, yang kaitannya itu kita permainan turnamen seperti subuhan, ya. Cuman ini lingkupnya lingkup lebih sempit, yang nantinya akan diperbesar, diperluas lagi. Ya, jadi siswa ini akan kelihatan aktif di situ. Ya, ada yang menjadi supporter atau penonton, ada yang menjadi pelatih, ada yang menjadi panitia. Panitia itu ada ketua, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Kemudian ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi tim kesehatan, ada yang menjadi jurnalis. Ya, kita bagi tugas seperti itu. Jadi itu siswa tidak akan diam. Biasanya kalau saya, kalau yang dulu sebelum ada SEM ini, saya hanya ayo yang praktek kelompok ini, yang lain diam. Kalau tidak, berarti yang praktek itu yang lainnya juga aktivitas, entah itu dengan cara menyemangati timnya atau lain-lainnya. Ya, itu Bu Rizky dari saya. Jadi siswa itu akan terlibat aktif dengan berbagai peran itu dalam SEM. Ya, ada lagi atau ya Pak siapa? Pak Rudi. Monggo. Terima kasih atas apa yang diberikan. Nama saya Rudi Asri. Saya minta tolong bagaimana model ini yang dengan tadi jelaskan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada siswa. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih kepada Pak Rudi. Bagaimana program ini untuk siswa untuk berpikir kritis. Gini Pak, ya, tadi saya sudah bilang untuk kegiatan ini itu melingkupi semua yang ada di dalam kelas atau siswa yang ada di dalam kelas itu. Nah, berpikir kritis di sini berarti siswa itu harus bagaimana gini loh, cerita prakteknya itu seperti ini. Jadi siswa itu akan oh saya tugasnya di sini. Dia harus berpikir bahwa saya itu sebagai panitia itu harus seperti ini. Ya, kemudian bisa mengoreksi dari temannya itu sendiri. Ya, misalnya kalau temannya kamu membuat sebuah tulisan untuk supporter tapi dia tidak bisa. Nah, si panitia ini yang tahu itu akan berkontribusi di situ. Gini loh cara menulisnya itu seperti ini. Kemudian untuk manajer ini terutama untuk pelatih itu harus berpikir tetap. Karena apa? Setiap kali permainan itu kan mesti ada yang kalah, ada yang menang. Ya, nah gimana caranya si pelatih ini itu berpikir agar pemain itu, agar tim itu bisa menang itu seperti apa? Ya, strateginya itu seperti apa? Nah, dengan adanya itu nanti pelatih itu akan mempunyai pendapat dari pemain itu. Pak, kayaknya kalau misalnya kita menerapkan sistem seperti ini mungkin kita akan menang. Nah, jadi siswa itu pada saat permainan itu juga dia berpikir bahwa permainan yang harus menang itu mungkin pemain ini harus diganti atau dengan strategi yang berbeda. Itu dengan menggunakan
apa tadi pendapat itu kepada seorang pelatih. Nanti pelatih itu akan mengoreksi dari setiap tim tersebut, ya. Itu seperti itu Pak Rudi. Jadi tetap ya, karena di SEM ini itu mencakup 6 ya, 6 yaitu pelajar Pancasila atau P5, kaitannya dengan tadi berpikir kritis ya, nanti ada berkebinekaan global, kemudian ada juga bertanggung jawab Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu ada lagi apa, sudah cukup? Oke, terima kasih kepada kakak-kakakku atau bapak ibu guru yang telah hadir di sini. Sekian dari saya pemaparan yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi saya mohon nanti untuk kegiatan SEM ini kalau misalnya diizinkan, nanti akan saya terapkan pada saat kegiatan 3 semester. Nanti akan kita diperkuat lagi. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.